Coba dia kalau jelasin. Ini kayaknya Erik. Kalau ngomong nggak bisa lurus ini bahasa Indonesianya. Gini. Apakah kamu setuju bahwa kata Lord, kata Kurios, kata Gusti itu bisa ditujukan kepada yang di langit dan juga bisa ditujukan kepada manusia yang menjabat yang duduk di singgahsana? Setuju? Oke. Sebentar. Rob ya. Betul, setuju. Kan? Rob ya. Oke, nanti dulu. Mau saya bantuin? Enggak, kamu jangan takut-takut. Gini, karena ini hanya diungkapkan oleh seorang muslim yang betul-betul pemberani, pemberita kebenaran. Saya bahas apa? Saya mau nih. Sekarang saya kalau dengar cara kamu ngomong itu loh, heran ya. Enggak, kenapa kamu bahasa Indonesia itu tidak lulus, kenapa? Gimana, Erik Ranggung? Apa yang mau Anda bahas? Bisa ngomong pelan-pelan. Gaya ngomong saya itu agak cepat gitu. Gaya ngomong saya itu agak cepat. Tapi logat bahasa daerahmu kental sekali. Artinya dalam kehidupan sehari-hari tidak berbahasa Indonesia ya? Iya, betul. Betul, pakai bahasa. Bahasa apa itu, Bang Erik? Bahasa Bangka, bahasa Melayu. Apa itu? Bahasa apa? Banjar? Nah, kami kan Bangka Belitung. Oh, kupikir dari Kalimantan selama ini. Oh, Bangka Belitung. Oke. Dari Bangka Belitung. Oke. Apa kabar Bangka Belitung ya? Oke. Gimana Erik Ranggung? Apa yang mau Anda sampaikan? Gimana? Saya boleh bertanya enggak? Silakan. Begini Edis ya. Sebelum Paulus ketemu dengan Tuhan, di mana itu ya? Yang ada sinar putih itu. Di Kejadian 9 ayat 5. Kejadian para Rasul 9 ayat 5 itu. Karena datang. Inilah makanya saya malas ngomong sama Erik. Paulus bertanya. Ini kan, Paulus bertanya. Menyusun pertanyaan saja sudah nggak lu. Gini ya. Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, di mana itu? Di mana itu? Di Kejadian ini kayaknya. Di mana ada Paulus di Kejadian itu di mana? Di Kejadian para Rasul. Kejadian para Rasul itu apa lagi? Aduh, Erik. Tadi sudah sebutkan ya. Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan gitu kan? Erik, Tuhan kan. dengar sebentar. Erik, gitu. Dengarkan dulu. Gini. Kenapa? Tahu nggak apa sebabnya saya jarang bahas Bible dengan orang Islam? Tahu nggak sebabnya apa? Ya. Nggak tahu lah. Karena bagaimana mungkin saya mau bahas Bible dengan orang yang pegang Bible saja seumur hidup nggak pernah. Ini sama saja. Dengarkan saya ngomong dulu, dengarkan. Saya punya tetangga umurnya 7 tahun, orang Kristen misal. Saya punya tetangga, anak tetangga umur 7 tahun, orang Kristen, nggak pernah pegang Quran. Sentuh Quran nggak pernah boro-boro baca isinya. Mau nggak kamu berdiskusi sama dia soal Al-Quran, mendebat dia soal Al-Quran? Nggak mau. Karena kamu akan membenturkan kepala kamu ke dinding, sama saja. Saya jarang mau membahas Bible dengan orang yang dia sendiri nggak pernah baca Bible. Sentuh aja nggak pernah. Anda bilang Paulus di Kejadian, apa itu? Maaf, kalau salah kisah para Rasul 9 ayat 5 gitu. Apa di situ yang Anda baca? Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan tadi, akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya. Gitu kan bunyinya. Di mana? Coba bacakan ayatnya. Ya. Kisah para Rasul gitu. Iya, silakan Anda baca. Kisah para Rasul 9 ayat 5, Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Jawab Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Gitu kan bunyinya. Itu betul. Kalau itu betul. Kan? Terus pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya, sebelum Paulus ketemu dengan Yesus tadi, sebelumnya Paulus pernah nggak ketemu dengan Tuhan gitu? Nggak pernah. Ketemu dengan Yesus maksudnya toh? Iya. Nggak pernah. Pernah nggak dia ketemu dengan Tuhan? Nggak pernah. Ketemu dengan Yesus? Iya. Nggak pernah. Kalau belum pernah, Edis, berarti ayat ini sangat menggelitik. Menggelitiknya? Kan aneh, siapakah engkau Tuhan? Seharusnya bertanya, siapakah engkau cahaya? Kok dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Baik. Kan menggelitik hati. Baik, pertanyaan yang bagus. Saya jawab ya. Jadi begini, Erik Ranggung.
Saya kan sudah pernah bilang, ya. Saya sudah pernah bilang bahwa kata Tuhan itu nggak pernah ada di dalam Bible dan juga nggak pernah ada di dalam Al-Quran. Karena Bible dan Al-Quran itu bukan berbahasa Indonesia. Anda setuju atau tidak dengan saya? Bible. Nah, Ya, langsung Bible asli mencret kan. bahasa. Dengar. Ya, ya. Paulus sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Lalu tiba-tiba ketika Paulus melihat cahaya, kok tiba-tiba Paulus bilang itu Tuhan. Makanya dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Betul? Betul, gitu. Masalahnya Paulus tidak ngomong bahasa Indonesia. Paham? Apakah Paulus berbicara dengan bahasa Indonesia? Enggak. Makanya saya bilang kata Tuhan sesungguhnya atau sejatinya tidak ada di dalam Bible, juga tidak ada di dalam Al-Quran. Setuju atau tidak? Enggak, itu kan bahasa Indonesia. Yang ditanya setuju atau tidak? Kata Tuhan baik di Bible maupun di Al-Quran yang ada. Kamu makanya dengar, ikutin saya ya, ikutin saya. Saya ini kalau ngobrol dengan orang yang IQ-nya jongkok, ini saya harus coba dulu menjongkokkan diri. Gini. Ya. Paulus ketika dia melihat cahaya dalam perjalanannya ke Damsyik, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, kata-kata itu memang menjadi lucu ketika Anda, loh, kok dia bila tahu itu Tuhan? Kan gitu, betul? Ya, betul. Nah, betul. Makanya saya terus-menerus bilang, Paulus itu tidak berbicara dalam bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Berarti kata-kata yang sesungguhnya diucapkan Paulus tidaklah demikian. Setuju? Lalu bagaimana kata-katanya? Nah, itu makanya saya bilang. Saya kan sudah pernah bilang berkali-kali. Ini terus-menerus saya bilang. Kata kurios itu bahasa Indonesianya sebenarnya tidak ada. Tidak ada bahasa Indonesia yang tepat untuk menerjemahkan kata kurios itu. Tapi dalam bahasa Jawa ada. Itu bahasa Jawanya adalah kata Gusti. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah Lord. Atau bahasa Arabnya itu adalah Rob. Kata itu adalah sebuah kata yang ditujukan untuk menyapa sesuatu yang dihormati atau sesuatu yang dianggapnya berkuasa. Sesuatu panggilan kehormatan. Nah, di dalam Al-Quran, kata kurios itu kata yang sepadan dengan kata Rob. Nah, jadi ketika Anda membaca bahasa aslinya, maka itu tidak lucu. Loh, sebelumnya kan dia nggak pernah ketemu, kok dia tahu itu Tuhan. Itu sebenarnya panggilan kehormatan. Makanya dalam bahasa Inggrisnya, saya cek bahasa Inggrisnya ya. Kita cek bahasa Inggrisnya. Nih. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Sabda Mobile. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Ayat berapa tadi? Pasal kelima? 9 ayat 5. Oh, 9. Pasal 9 ayat 5. Baik. Ini ya. Kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Makanya kalau umat terjemahan ini kayak begini. Nih. Baik. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang kelima nih. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ini dalam terjemahan lama, siapakah engkau Tuhan? Ini Tuhan ini kata yang sama ini sebenarnya. Cuman sekarang orang-orang awam menganggapnya itu beda. Nah, makanya banyak orang jadi goblok gara-gara itu. Nah, nih. Kita lihat bahasa-bahasa lain ya. Nih, bahasa-bahasa lain. Kita cek misalnya bahasa Jawa. Sebentar. Nih, kalau dalam bahasa Jawa itu lebih mudah dipahami. Makanya nggak bingung. Nih ya, bahasa Jawa sebentar. Kupang, Amaya. Sebentar kita lihat yang Jawa ya. Jawa sebentar. Ini bahasa Gorontalo, Makassar,
Siapa lagi nih ya? Bali, Madura. Nah ini, kalau bahasa Madura nih gampang nih ya. Nih, nih bahasa Sunda, saha juragan teh. Nah itu kan, Saur Paulus. Nih, bentar nih. Nih bahasa Jawa nih. Panjenengan menikah sinten Gusti. Tuh, kata Gusti ini sebenarnya kata sapaan. Kalau dalam bahasa Jawa, memanggil yang di langit dengan kata Gusti. Memanggil orang terhormat yang duduk di singgasana raja juga Gusti. Jadi nggak heran. Nah kalau kamu memahaminya dengan bahasa yang dimaksud oleh Paulus. Di dalam bahasa aslinya, nah dalam bahasa Inggris, itu bunyinya begini. Nih, who are you Lord? Nih, kata Lord ini, kita ini nih. Kurios nih, bahasa aslinya itu kurios. Lord, Master. Nggak heran kalau orang Inggris manggil orang terhormat itu my lord. Malah ketawa-ketawa. Ini bahasa Arabnya ini adalah Rob. Dan Muhammad itu Rob kalian. Malah ketawa-ketawa dia saudara-saudara. Habis sobatnya. Edis. Saya balik dulu kamera saya, sabar. Ya. Sebentar. Apakah kamu sudah menerima penjelasan saya? Saya terima, oke. Ini lebih lucu lagi, Edis. Jangan ke lain-lain dulu. Jangan ke lain-lain dulu. Sebentar. Iya. Kamu kan dengar, kamu sudah bertanya, sudah saya jawab. Dan kamu sudah menerima jawaban saya. Tapi nggak sesuai dengan yang ada di pikiran saya. Tadi sudah menerima, sekarang nggak sesuai. Heran sama mereka ini ya. Pokoknya mereka ini standar ganda terus.